Usai menggelar WSBK 2022, kini sirkuit Mandalika melanjutkan pembenahan. Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah meningkatkan racing line. Lantas, upaya apa ya yang dilakukan pengelola sirkuit Mandalika? Sebagai informasi, lebih dari 90 bikers dari komunitas Sunda melibas aspal sirkuit berskala internasional ini menggunakan new CBR 250RR. Rangkaian CBR Track Day yang diselenggarakan komunitas Honda Asosiasi Lombok atau HALO dan didukung PT Astra Honda Motor atau AHM dihelat secara spesial selama 2 hari di akhir pekan 26 hingga 27 November. Sebelum merasakan sensasi sirkuit Mandalika pada Minggu 27 November, para bikers mendapatkan kesempatan spesial coach klinik langsung dari pembalap Astra Honda Racing Team atau AHRT yang menjadi juara Asia Road Racing Championship atau ARRC 2022 kelas Super Sport 600cc, yaitu Andi Faris Istihar beserta pembalap muda Adenanta Putra. Selain memberikan coaching, dua pembalap kebanggaan Indonesia tersebut juga mengelilingi sirkuit Mandalika menggunakan new CBR 250RR untuk memberikan semangat kepada para peserta CBR Track Day. Para anggota komunitas mendapat kesempatan mengaspal di sirkuit Mandalika sebanyak 4 putaran. Pada putaran awal, mereka berkendara dengan beradaptasi dan mengenal karakter dari sirkuit Mandalika. Pada putaran berikutnya, para bikers Honda langsung memacu kendaraan mereka untuk merasakan tikungan-tikungan sirkuit Mandalika. Pada akhir sesi, para riders yang memiliki keterampilan balap mumpuni ini dapat menguji performa kecepatan tinggi new CBR 250RR di lintasan sirkuit dengan tetap memperhatikan aspek keamanan berkendara. General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andi Wijaya mengatakan, gelaran CBR Track Day diselenggarakan secara spesial untuk mengapresiasi para komunitas Honda pecinta kecepatan agar mereka dapat merasakan langsung atmosfer berkendara di sirkuit balap. Kami sangat senang dapat mengajak komunitas setia Honda merasakan langsung konsep total control sebagai DNA CBR di lintasan balap. Semoga CBR Track Day dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi para peserta konsumen setia kami dalam mewujudkan pride in every ride bersama new CBR 250RR, ujar Andi. Tak hanya komunitas Honda, ternyata Krida Toyota Mataram juga memboyong 2 mobil sport Toyota GR Supra seharga 2,5 miliar rupiah dan Toyota GR86 seharga 1,4 miliar rupiah ke sirkuit Mandalika. Puluhan tester memasuki lintasan sirkuit Mandalika sebanyak 2 putaran untuk menguji kecepatan mobil bertenaga hingga 382 HP dan kapasitas mesin hingga 2998 cc tersebut. General Manager Krida Toyota Mataram Evelyn Cornelia mengungkapkan, alasan dipilihnya sirkuit Mandalika sebagai tempat melakukan test drive. Sirkuit Mandalika juga merupakan salah satu sirkuit terindah di dunia. Lalu kemudian kenapa tidak dimanfaatkan? Terang Evelyn. Sementara itu, Direktur PT Krida Dynamic Auto Nusa Kusnadi mengungkapkan, dipilihnya sirkuit Mandalika karena memperhatikan aspek safety, karena memacu kecepatan di jalan raya tentu akan berbahaya. Dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, nampaknya kini sirkuit Mandalika sudah menjadi favorit para pecinta otomotif Nusantara. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti,
Ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.